Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa teman-teman semua para pejuang ASN tahun 2024. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan seleksi P3K perawat di tahun 2024, khususnya materi kompetensi teknis ya untuk D3 perawat dan juga profesional. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita langsung saja ke contoh soalnya. Baik teman-teman, sebelum kita ke latihan soal, sedikit informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari tempat belajar online, khususnya untuk tryout P3K tahun 2024 untuk tenaga perawat D3 dan juga nurse. Kami dari Nurse Education Channel sedang membuka tryout untuk latihan soal persiapan P3K tahun 2024. Teman-teman jika bergabung bersama kami akan mendapatkan 6 fasilitas. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 5 kali tryout P3K perawat khususnya kompetensi teknis yang terdiri dari 90 soal setiap tryoutnya. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan bonus 3 kali kuis sebelum tryout terdiri dari 20 soal setiap kuisnya. Soal tryout dan juga kuis kami sesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru dan juga FR dari teman-teman yang telah mengikuti ujian P3K. Dan yang keempat, teman-teman akan mendapatkan file PDF soalnya, yaitu kuis dan juga tryout lengkap dengan pembahasannya. Dan yang kelima, terdapat grup Telegram, yaitu D3 dan juga nurse yang dipisah, serta aktif sampai dengan seleksi P3K selesai. Dan yang terakhir, teman-teman ini bebas akses kapan saja, ya, untuk paket tryout dan juga kuisnya. Harganya cukup murah teman-teman karena ada promo Merdeka, yaitu hanya Rp100.000. Teman-teman bisa mendapatkan ini semua melalui WA yang tertera pada brosur ini, yaitu di 0896 9637 7751. Total untuk tryout dan juga kuis, teman-teman mendapatkan 510 soal. Oke, sekarang juga daftar sebelum terlambat. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal. Oke teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang perawat telah melakukan pengkajian pada pasien dengan keluhan sesak nafas. Frekuensi pernafasan 28 kali per menit. Kemudian dilakukan analisis data, menginterpretasikan data, serta mengidentifikasi masalah dan juga merumuskan diagnosa keperawatan. Apakah tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh seorang perawat? A. Membuat rencana tindakan. B. Menganalisis data pengkajian. C. Mengimplementasikan tindakan. D. Melakukan pengumpulan data fokus. Atau E. Mengevaluasi kemajuan tindakan keperawatan. Oke teman-teman, di soal yang pertama adalah berkaitan dengan proses pemberian asuhan keperawatan, yang dimana ini merupakan salah satu jenis soal sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Oke, dikatakan pada kasus ya, seseorang ini mengalami sesak nafas dan frekuensi pernafasan adalah 28 kali per menit. Saat ini perawat telah melakukan analisis data. Setelah dikumpulkan beberapa data, maka perawat ini menginterpretasikan data. Maka jadilah masalah keperawatan. Serta perawat ini telah merumuskan diagnosis keperawatan. Nah, kira-kira apakah tahapan selanjutnya yang akan dilakukan perawat? Oke teman-teman, terdapat 5 proses pemberian asuhan keperawatan, yang dimana dimulai dengan proses pengkajian. Nah, setelah kita mengumpulkan data dari pengkajian, maka kita menganalisis data tersebut ya dan menginterpretasikan data menjadi masalah keperawatan. Maka muncullah diagnosis keperawatan. Nah, setelah perumusan diagnosis keperawatan tersebut, maka hal yang kita lakukan adalah membuat rencana tindakan atau intervensi atau planning kita. Kira-kira apa nih yang akan diberikan pada pasien ini? Misalnya beri oksigen nasal kanul berapa LPM,
atau berikan posisi semivolar, atau ajarkan teknik relaksasi nafas dalam, dan lain sebagainya. Itu kita buat rencana tindakan. Nah, setelah kita membuat rencana tindakan, maka hal selanjutnya adalah kita mengimplementasikan yang telah kita buat rencana tadi. Ya. Nah, setelah kita berikan implementasi, maka kita selanjutnya adalah mengevaluasi kemajuan dari tindakan keperawatan. Dan evaluasi merupakan proses yang terakhir dalam asuhan keperawatan. Sehingga soal yang pertama, jawaban yang benar adalah yang A, yaitu membuat rencana tindakan. Dan saya rasa soal ini cukup mudah ya, karena ini kan berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di ruang neurologi dengan diagnosis SNH. Hasil pengkajian didapatkan data pasien tampak lemas, tekan darah 140/90, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, dan suhu 38,7 derajat Celcius. Pasien mengalami kesulitan untuk menggerakkan ekstremitas bagian kanan secara aktif. Kulit di sekitar area penunjulan tulang tampak kemerahan. Apakah intervensi keperawatan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Memasang kasur dekubitus. B. Memberi kompres hangat. C. Melakukan masase. D. Mobilisasi setiap 2 jam. Atau E. Melatih range of motion. Oke teman-teman, di soal nomor 2 ini adalah berkaitan dengan intervensi keperawatan. Yang dimana untuk menjawab soal seperti ini tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu masalah yang terjadi pada pasien ini apa. Jadi di soal dikatakan bahwa seseorang ini dengan diagnosis SNH, ya, dari hasil pengkajian tampak lemas dan tekan darah dalam batas normal, frekuensi nadi dalam batas normal, dan frekuensi nafas juga dalam batas normal. Dan suhu sedikit meningkat, yaitu 38,7 derajat Celcius. Didapatkan kembali data bahwa pasien ini mengalami kesulitan untuk menggerakkan ekstremitas bagian kanan secara aktif. Artinya ada gangguan mobilitas fisik, ya, dan kulit di sekitar area penonjolan tulang tampak kemerahan. Nah, ini juga ada masalah gangguan integritas kulit, ya. Nah, oleh karena itu, intervensi keperawatan yang tepat dilakukan pada pasien ini adalah dengan apa? Oke, teman-teman, melihat data yang telah kita kumpulkan tadi, maka masalah keperawatan yang terjadi pada pasien ini adalah dengan gangguan atau hambatan mobilitas fisik, ya, yang didukung dengan diagnosis SNH. Dan juga ada data bahwa pasien ini tidak mampu menggerakkan ekstremitas bagian kanan secara aktif. Ya, yang dimana hambatan mobilitas fisik adalah keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Nah, yang dimana salah satu intervensi dari hambatan mobilitas fisik adalah dengan cara melatih mobilisasi. Mobilisasi seperti apa? Nah, di sini didukung juga dengan masalah gangguan integritas kulit. Ya, karena terlalu lama baring, ya, karena ada kelemahan di ekstremitas, maka terjadilah kulit di sekitar area penonjolan tulang tampak kemerahan. Dan ini merupakan masalah akibat dari hambatan mobilitas fisik. Nah, apa yang akan terjadi? Maka faktor risiko yang akan terjadi, resiko tinggi yang akan terjadi adalah ulkus dekubitus atau luka tekan karena proses tirah baring yang terlalu lama. Oleh karena itu, untuk mencegah itu, maka kita memberikan intervensi berupa mobilisasi setiap 2 jam. Maka opsi yang tepat adalah yang D, yaitu mobilisasi setiap 2 jam, yaitu bisa miring kanan kiri, ya, untuk menghindari pressure atau tekanan yang terlalu kuat di area belakang untuk menghindari terjadinya ulkus dekubitus, ya. Sehingga intervensi keperawatan yang tepat adalah yang D, mobilisasi setiap 2 jam. Oke, bisa teman-teman memasang kasur dekubitus. Nah, ini bisa dilakukan, ya. Ini juga bisa dilakukan untuk mencegah penekanan. Namun hal yang pertama kita lakukan adalah tetap memberikan mobilisasi dulu. Memberikan kompres hangat. Nah, ini untuk demamnya, ya, apa-apa bisa. Namun yang ditanyakan ada intervensi keperawatan yang tepat pada masalah keperawatan utamanya, ya. Nah, untuk menegakkan masalah keperawatan utama adalah berupa data mayor dan minor yang banyak pada kasus. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di luar Oke teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di ruang neurologi dengan riwayat kecelakaan lalu lintas dan telah menjalani operasi intrakranial atau kraniotomi. Perawat mengevaluasi kondisi klien pasca kraniotomi 3 hari yang lalu. Manakah temuan pengkajian yang menunjukkan bahwa klien mengalami meningitis sebagai komplikasi dari pembedahan? A. Ditemukannya Kernicks negatif. B. Tidak ada kaku kuduk. C. Tanda Brudzinski positif. D. Skor GCS 15. Atau E. Refleks Babinski negatif. Oke teman-teman, di soal nomor 3 ini ada berkaitan dengan tanda atau gejala dari meningitis, yang dimana pada kasus ditemukan bahwa seseorang telah mengalami kecelakaan dan telah menjalani operasi kraniotomi 3 hari yang lalu. Nah, perawat akan melakukan pengkajian. Nah, kira-kira data apa nih yang akan ditemukan oleh seorang perawat bahwa pasien ini mengalami meningitis sebagai bentuk dari komplikasi proses kraniotomi? Oke teman-teman, terdapat beberapa gejala iritasi meningeal atau meningitis yang sering ditemukan pada pasien dengan meningitis ya. Yang pertama adalah adanya kaku kuduk ya. Yang kedua adalah ditemukannya tanda Kernicks positif, dan yang terakhir adalah adanya tanda Brudzinski yang positif. Bagaimana pemeriksaan dari Kernicks dan juga Brudzinski? Nah, sebelumnya di konten saya pernah membahas mengenai cara pemeriksaan fisik untuk Kernicks dan juga Brudzinski. Nah, sekarang kita ulas kembali ya. Nah, ini adalah contoh dari pemeriksaan Kernicks dan juga Brudzinski sign. Yang atas ini adalah contoh untuk pemeriksaan Kernicks, yang dimana pada pasien dengan meningitis akan ditemukan Kernicks positif. Ya, yang dimana pemeriksaan ini adalah klien akan merasa nyeri pada kaki ya, pada saat kaki difleksikan maksimal pada lutut dan pinggul. Nah, yang kedua adalah Brudzinski sign yang positif. Nah, ini juga merupakan gejala iritasi meningeal atau meningitis yang kedua, yang dimana pasien akan disuruh terlentang seperti ini dan lutut akan difleksikan. Dan pada saat difleksikan, maka kepala ini akan mengikuti fleksi juga. Nah, itulah pemeriksaan dari Brudzinski sign, yang dimana akan positif ditemukan pada pasien dengan meningitis. Begitu juga dengan Kernicks akan ditemukan positif pada pasien meningitis. Nah, yang ketiga adalah adanya kaku kuduk ya. Nah, itulah ketiga gejala dari meningitis. Balik pada option ya, maka hal yang akan ditemukan oleh seorang perawat untuk mengindikasikan terjadinya meningitis sebagai bentuk komplikasi dari pembedahan kraniotomi adalah, sekarang kita bedah satu persatu optionnya ya. Option A, Kernicks negatif. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa akan ditemukan Kernicks positif, maka ini salah ya, bisa dieliminasi. Option B, tidak ada kaku kuduk. Nah, sedangkan pada pasien dengan meningitis akan ditemukan kaku kuduk, maka ini juga salah. Option C, tanda Brudzinski positif. Nah, ini yang benar. Jadi, pada meningitis, tanda Brudzinski akan ditemukan positif. Maka optionnya adalah yang C. Option D, skor GCS 15. Nah, ini adalah kesadaran kompos mentis, bukan merupakan gejalanya juga. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang kepala keluarga mengalami batuk darah dan sudah mendapatkan pengobatan dari puskesmas secara rutin dan sudah masuki pengobatan bulan yang ketiga. Karena merasa telah sembuh, pengobatan tersebut dihentikan. Kepala keluarga biasa membuang dahak di sembarang tempat. Kondisi rumah gelap, pengap dan kotor. Dan mulai tadi malam, anak batuk pilek, badannya sedikit panas, dan keluar keringat dingin. Dari data di atas, kemungkinan masalah kesehatan pada keluarga ini apa?
A. Kerusakan penata laksanaan pemeliharaan rumah berhubungan dengan sanitasi lingkungan. B. Resiko terjadi infeksi, yaitu penularan penyakit terhadap anggota keluarga dan lingkungan. C. Resiko cedera terhadap anggota keluarga. D. Resiko terjadi batuk darah berulang terhadap kepala keluarga. E. Resiko terjadi ketidakefektifan tata laksana program terapeutik. Oke teman-teman, di soal nomor 4 ini adalah berkaitan dengan keperawatan keluarga, yang dimana kita disuruh menentukan masalah keperawatan yang berada dalam keluarga dalam kasus ini. Pada kasus dikatakan bahwa terdapat seorang kepala keluarga yang mengalami batuk darah dan sudah mendapatkan pengobatan dari puskesmas dalam bulan yang ketiga. Nah, karena merasa telah sembuh dan tidak ada keluhan, tidak ada gejala, pengobatan tersebut dihentikan dan kepala keluarga tersebut biasa membuang dahak di sembarang tempat. Kondisi rumah gelap, pengap, dan kotor. Artinya lingkungan rumahnya juga tidak sehat ya. Nah, mulai tadi malam, anaknya ini mengalami batuk pilek, badannya sedikit panas, dan keluar keringat. Nah, inilah data yang menjadi perhatian kita pada soal ini, yang dimana bapaknya mengalami kemungkinan adalah TB paru, yang sudah melakukan pengobatan bulan yang ketiga, dan saat ini anaknya mengalami batuk pilek, badannya sedikit panas, dan keluar keringat dingin. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah anaknya di sini, yang dimana masalah atau kemungkinan masalah kesehatan yang terjadi adalah terjadinya infeksi akibat penularan dari bapaknya, ya, sehingga kemungkinan masalah kesehatan pada keluarga ini adalah yang B, yaitu resiko terjadi infeksi atau penularan penyakit terhadap anggota keluarga dan lingkungan. Oke teman-teman, option A, kerusakan penata laksanaan pemeliharaan rumah sanitasi lingkungan. Nah, ini juga terjadi pada pasien ini, namun bukan prioritasnya ya. Option C, resiko cedera terhadap anggota keluarga. Nah, ini juga kurang tepat karena tidak ada data yang mendukung untuk option C. Option D, resiko terjadi batuk darah berulang terhadap kepala keluarga. Nah, ini juga bisa terjadi sebenarnya. Namun di soal tidak ada dikatakan untuk resiko terjadi batuk darah berulang ya. Option E, resiko terjadi ketidakefektifan tata laksana. Nah, ini juga berisiko ya. Namun yang menjadi masalahnya yang paling utama adalah resiko terjadinya penularan penyakit dari anggota keluarga ke anggota keluarga yang lain. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 5. Adanya peningkatan kecelakaan yang menyebabkan cedera kepala pada siswa yang mengendarai sepeda. Seorang perawat komunitas ingin memberikan promosi kesehatan di sekolah dasar terkait dengan penggunaan helm. Berhubungan dengan hal tersebut, apakah strategi yang paling efektif digunakan oleh seorang perawat untuk melakukan promosi kesehatan? A. Memberikan surat kepada orang tua siswa yang ada di rumah untuk menekankan pentingnya penggunaan helm. B. Mengatur pertemuan dengan orang tua, guru, dan siswa yang peduli untuk membahas isu ini. C. Merekomendasikan kepada kepala sekolah untuk menyediakan helm bagi siswanya. D. Menjelaskan dengan menarik dan memberikan siswa pamflet tentang statistik cedera kepala dan manfaat penggunaan helm. Atau E. Menghukum siswa yang tidak menggunakan helm. Oke teman-teman, di soal nomor 5 adalah berkaitan dengan keperawatan komunitas yang ada di sekolah dasar. Nah, ditemukan bahwa terjadi peningkatan kecelakaan yang menyebabkan cedera kepala pada siswa yang mengendarai sepeda. Nah, seorang perawat komunitas ingin memberikan promosi kesehatan di sekolahnya. Nah, inilah yang menjadi kata kuncinya, yaitu memberikan promkes atau promosi kesehatan. Promosi kesehatan tentang apa? Tentang penggunaan helm. Nah, berhubungan dengan hal tersebut, strategi yang paling efektif digunakan oleh seorang perawat untuk melakukan promosi kesehatan dengan cara apa? Oke teman-teman, promkes atau promosi kesehatan merupakan proses pemberdayaan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya.
yang dimana Promkes mencakup pendidikan kesehatan yang penekanannya itu pada perubahan atau perbaikan perilaku melalui peningkatan kesadaran, ya, dan juga meningkatkan kemampuan serta memberikan penyuluhan, ya. Nah, memberikan penyuluhan yang menarik adalah salah satu kunci kesuksesan dalam pemberian Promkes atau promosi kesehatan. Salah satunya adalah dengan cara media edukasi. Nah, media edukasi itu carilah yang paling mudah untuk diakses dan kira-kira berpengaruh besar terhadap tujuan dari Promkes tersebut. Nah, melihat dari kasus ini, maka kita bisa menentukan media edukasinya adalah dengan pamflet. Karena uh, penyuluhan dengan menarik, ya, dengan penjelasan menarik menggunakan pamflet merupakan pilihan promosi yang tepat. Karena dengan menggunakan pamflet, pada kasus ini siswa akan lebih paham tentang Promkes yang akan diberikan, yaitu tentang cedera kepala dan manfaat penggunaan helm. Oleh karena itu, jawaban yang bisa kita pilih adalah yang D, yaitu menjelaskan dengan menarik dan memberikan siswa pamflet tentang statistik cedera kepala dan manfaat penggunaan helm. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.